Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali sekalipun hanya lewat virtual. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, kali ini Ibu akan membahas mengenai metode perhitungan pendapatan nasional. Pada materi sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai pengertian pendapatan nasional. Bahwa pendapatan nasional itu bisa dilihat dari 3 sisi, yaitu yang pertama sisi output atau produksi, kedua sisi pengeluaran, dan yang ketiga dilihat dari sisi pendapatan. Pengertian pendapatan nasional apabila dilihat dari sisi output atau produksi, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara selama 1 tahun. Sedangkan apabila dilihat dari sisi pengeluaran, maka pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh para pemilik faktor produksi di suatu negara selama 1 tahun. Dan apabila pendapatan nasional didefinisikan atau dilihat dari sisi pendapatan, maka pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi di suatu negara selama 1 tahun. Nah, oleh karena ada 3 pengertian pendapatan nasional, maka metode perhitungan pendapatan nasional juga ada 3 macam atau 3 pendekatan. Kita lihat. Yang pertama adalah perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi atau output. Nah, apabila pendapatan nasional dihitung dengan menggunakan metode produksi, berarti dilakukan dengan menjumlahkan semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama 1 tahun. Akan tetapi, ketika perhitungan pendapatan nasional menggunakan metode produksi dilakukan dengan menjumlahkan barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama 1 tahun, ini nanti akan terjadi perhitungan ganda atau double account. Jadi ada perhitungan 2 kali. Oleh karena itu, nanti ketika menghitung pendapatan nasional dengan cara produksi, yang dihitung adalah nilai tambahnya. Ya, ini value added. Jadi nilai tambah dari setiap proses produksi. Nah, kita misalkan ada perusahaan konveksi. Ya, maaf ini salah ya ini. Ini tulisannya value added dari furniture. Ini misalnya value added dari perusahaan konveksi dalam US dollar.
Ketika memproduksi pakaian, itu kan awalnya dari kapas. Kapas kemudian dipintal menjadi benang. Dari benang dipintal lagi menjadi kain. Dari kain baru menjadi pakaian. Nah, jadi dari pakaian ini, dari produksi pakaian ini sudah terkandung nilai produksi kain, benang, dan kapas. Ya. Nah, kita misalkan hasil produksi kapas selama 1 tahun itu jumlahnya $50. Value added-nya atau nilai tambahnya 50. Ya, karena belum diproduksi menjadi barang lain. Masih berupa kapas. Setelah kapas itu dipintal menjadi benang, maka hasil produksi benang sebesar $200. Sehingga value added-nya $150. Dari mana 150? Tadinya kapas nilai produksinya 50. Setelah menjadi benang, nilai produksinya 200. Maka berarti ada nilai tambah, ya, ada nilai tambah atau value added sebesar $150. Nah, kemudian dari benang dipintal menjadi kain. Setelah menjadi kain, ternyata hasil produksi atau nilai produksi kain sebanyak atau sebesar $600. Nah, value added-nya atau nilai tambahnya sebanyak 400 ya. Jadi dari 200 menjadi 600 sehingga ada nilai tambah sebesar $400. Nah, setelah menjadi pakaian tersebut dijual dengan harga $800. Sehingga ada value added atau nilai tambah sebesar $200. Nah, hasil akhirnya nilai jualnya ya, nilai jual itu $1.650 dan value added-nya 800. Nah, dari contoh ini maka perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi tadi adalah menjumlahkan nilai tambah. Ya, menjumlahkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara selama 1 tahun. Maka sumbangan industri konveksi terhadap pendapatan nasional besarnya adalah $800, bukan yang 1.650. Mengapa yang 1.650 ini tidak digunakan sebagai dasar perhitungan pendapatan nasional dengan cara produksi? Tadi karena di sini terjadi perhitungan ganda atau double account, ya. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa dalam produksi pakaian terkandung produksi kain. Dalam produksi kain sudah terkandung produksi benang. Dalam produksi benang terkandung pula produksi kapas. Sehingga apabila pendapatan nasional dihitung dengan metode produksi, maka yang dihitung adalah nilai tambahnya, ya, bukan nilai jualnya. Karena kalau yang dihitung nilai jual, sekali lagi akan terjadi perhitungan ganda atau perhitungan 2 kali. Ya. Nah, kemudian
Bagaimana rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan cara produksi? Secara matematis, maka perhitungan pendapatan nasional dengan cara produksi dirumuskan Y sama dengan sigma P kali Q atau Y sama dengan, ya, Ibu ulangi. Jadi Y sama dengan sigma P kali Q atau Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali P3 ditambah Pn kali Qn, di mana Y itu adalah pendapatan nasional, Q1 jumlah barang ke 1, P2 P1 harga barang ke 1, Q2 jumlah barang kedua, P2 harga barang kedua, Qn jumlah barang ke N, dan Pn harga barang ke N. Ya, jadi maksudnya di sini ketika jumlah barang dan jasa yang dihitung ada 50, ya berarti nanti kalian menghitung Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3 ditambah P4 kali Q4 dan seterusnya sampai P50 kali Q50. Ya, jadi disesuaikan dengan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Nah, kemudian yang kedua, perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran, maka kita akan mengelompokkan pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi. Ya, kalian masih ingat bahwa pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4, RTK, RTP, RTN, dan RTLN. Ya, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan rumah tangga luar negeri. Nah, masing-masing kelompok pelaku kegiatan ekonomi tersebut mestinya melakukan pengeluaran. Untuk RTK atau rumah tangga konsumen, maka pengeluarannya dinamakan konsumsi atau consumption. Simbolnya adalah C. Ya, ini C. Kemudian RTP juga melakukan pengeluaran. Namanya investasi atau istilahnya investment. Simbolnya adalah I. RTN, rumah tangga negara, pengeluarannya dinamakan government expenditure. Disimbolkan dengan G. Dan rumah tangga luar negeri, pengeluarannya dinamakan ekspor dan impor. Simbolnya X dengan M. Nah, sehingga perhitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran
dapat dirumuskan Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana Y adalah pendapatan nasional, C pengeluaran konsumsi rumah tangga, I pengeluaran investasi oleh perusahaan, G adalah pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M impor. Ya, sehingga dengan demikian metode perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran dilakukan dengan jalan menjumlahkan semua pengeluaran nasional untuk membeli barang dan jasa selama 1 tahun. Ya, jadi menjumlahkan pengeluaran nasional atau pengeluaran yang dilakukan oleh kelompok pelaku kegiatan ekonomi untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara selama 1 tahun. Ya. Kemudian metode yang ketiga, yaitu perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Dengan metode pendapatan, kita menghitung pendapatan nasional dengan jalan menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi selama 1 tahun. Nah, tentunya kalian masih ingat bahwa siapa pemilik faktor produksi? Rumah tangga konsumen. Nah, ada berapa faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh RTK? Ada 4. Alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan atau skill. Ya, alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan atau skill. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan, berarti kita menjumlahkan ini. Ya, menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi. Nah, untuk alam, ya, pemilik faktor produksi alam, pendapatannya berupa apa? Sewa. Nah, ini pendapatannya berupa sewa. Lambangnya adalah R. Ya, singkatan dari rent. Rent itu sewa. Kemudian tenaga kerja. Tenaga kerja itu lambangnya pendapatannya berupa apa? Upah atau gaji. Lambangnya adalah W. Ya, upah atau gaji, lambangnya adalah W, singkatan dari wage. Kemudian yang ketiga adalah modal. Nah, modal pendapatannya berupa apa? Berupa bunga modal atau istilahnya interest. Simbolnya adalah I. Dan yang keempat adalah kewirausahaan atau skill, maka pendapatannya berupa laba atau keuntungan. Simbolnya adalah P, yaitu profit. Sehingga perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendapatan secara matematis ya bisa dirumuskan Y sama dengan R plus I plus W plus P, atau biasanya Y sama dengan R plus W, ya kan, berarti sewa dulu, kemudian upah, ya,
kemudian bunga modal, dan laba. Jadi Y sama dengan R plus W plus I plus P. Atau seperti ini juga sama. Y sama dengan R plus I plus W plus P. Di mana Y sama dengan pendapatan nasional, ya, yaitu adalah pendapatan nasional. R adalah sewa tanah atau alam. I adalah bunga modal, ya, interest tadi. Kemudian W, wage, upah atau gaji dari tenaga kerja. P adalah profit, yaitu laba pengusaha atau skill. Ya. Jadi, untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendapatan, caranya adalah menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi, ya, selama 1 tahun. Nah, itulah 3 metode atau 3 pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Untuk latihan, nanti akan Ibu berikan soal melalui WA atau Google Classroom. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Ingat, untuk kalian tetap jaga kesehatan, ya, tetap semangat, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.